Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Indonesia merupakan negara kepulauan yang punya banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut, dan lain-lain. Bagaimana potensi ekonomi maritim Indonesia? Potensi ekonomi maritim Indonesia memiliki prospek yang cerah. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan atau lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Hal ini terbukti berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO. Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Pada sisi yang lain, beberapa daerah Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah mendunia seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuhan Bajo, dan Wakatobi. Selain itu, rumput laut Indonesia juga banyak sekali sehingga memiliki kemampuan untuk diekspor. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini disebabkan fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Sedangkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia di sektor perikanan bisa dibilang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan. Berikutnya kondisi ekonomi maritim Indonesia pada sektor pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari di Indonesia belum dikembangkan dengan maksimal. Padahal jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan dampak positif seperti terserapnya lapangan kerja, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat, Papua. Lalu apa saja strategi dan kebijakan yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia: meningkatkan daya saing dan daya dukung dalam ekonomi maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan SDM, iptek, dan budaya maritim. Sedangkan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dengan
membangun sekolah pelayaran dan perkapalan, memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan pelaku sektor ekonomi maritim, melakukan patroli laut, melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan, dan melarang beroperasinya pukat harimau, bom ikan, dan racun ikan. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau bioenzim atau mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh produk agrikultur atau produk pangan seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, keju, tahu, dan lain-lain. Sedangkan non-agrikultur adalah suatu proses memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan baik oleh manusia maupun hewan ternak. Contohnya, serat, papan, meja, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Potensi agrikultur di Indonesia. 1. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Indonesia memiliki 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur, serta memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu lebih dari 230 juta orang sebagai konsumen bahan pangan. Apa peran agrikultur di Indonesia? Peran bidang agrikultur terhadap perekonomian Indonesia diantaranya sebagai komoditas unggulan dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Apa saja hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Ahli fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dan kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Apa saja strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia seperti strategi eco-farming, yaitu peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. 2. Distribusi atau penyaluran pupuk secara merata. 3. Perbaikan irigasi. Kalian telah belajar mengenai perdagangan, ekonomi maritim, dan agrikultur. Semua itu termasuk usaha-usaha di bidang ekonomi. Usaha-usaha di bidang ekonomi memiliki tujuan, yaitu terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tetapi sampai sekarang masih terdapat kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Seperti apartemen mewah bersebelahan dengan lingkungan kumuh. Ini merupakan bukti adanya kesenjangan dalam pendapatan masyarakat. Masalah ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan penyakit sosial lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu?
Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jadi, redistribusi pendapatan merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Redistribusi pendapatan dibagi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi, seperti pemungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan, penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Sedangkan redistribusi horizontal adalah kegiatan transfer uang antar kelompok, seperti dari laki-laki ke perempuan, orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua. Contohnya, pemberian uang pada saat-saat tertentu, misalnya pembagian uang lebaran, angpau, dan sejenisnya. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia, pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Yuk disimak. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia seperti program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia terdiri dari sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah, seperti melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, Bidik Misi, dan masih banyak lagi. 2. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil, melalui peminjaman modal usaha dengan bunga rendah. Program kredit lunak ini dikenal masyarakat dengan nama KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya dapat menyerap tenaga kerja. Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk pemerataan ekonomi adalah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Program keempat yaitu pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan suatu program yang dilakukan oleh badan usaha swasta maupun milik negara untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar badan usaha tersebut. Seperti
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menjadi bapak angkat bagi para UMKM dalam industri jamu. Diharapkan dengan adanya CSR, ekonomi masyarakat bisa meningkat dan terjalin hubungan yang harmonis antara badan usaha dengan lingkungan sekitarnya. Program kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi artinya pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk melakukan usaha di bidang ekonomi. Sekaligus pemerintah juga mendorong adanya pemerataan pendapatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melindungi usaha-usaha kecil dari ancaman monopoli, persaingan yang tidak sehat, dan serbuan produk-produk asing. Lalu, bagaimana cara untuk melaksanakan redistribusi pendapatan di Indonesia? Beberapa alternatif praktik atau beberapa pilihan cara untuk melaksanakan redistribusi pendapatan di Indonesia, antara lain melalui subsidi dan pengenaan pajak. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga maupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani dan subsidi BBM bagi kalangan menengah ke bawah. Berikutnya, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Contoh, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan sebagainya. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan.